Pria yang berasal dari Aceh yang bernama Imam Mashkur. Ada sebuah mobil yang parkir di ujung jalan. Di ujung jalan yang dekat dengan toko, dengan kedai yang ditempati oleh Imam dan Said. Mereka ini sempat adu bacot ya. Salah satu dari tiga ini sempat adu bacot dengan si Imam. Jadi bla 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 bla, orangnya adu bacot. Tiba-tiba Imam ini dipukul. Jadi Imam tuh dipukul. Mak, tolong kirim uang 50 juta. Aku udah gak tahan lagi. Rasanya aku udah mau mati, udah mau tewas. Yo, lekku. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang kisah yang lagi viral. Kisah yang lagi panas-panasnya. Kisah yang sedang banyak diperbincangkan oleh orang-orang pada saat ini. Kalian mungkin pasti tidak asing dengan yang namanya Imam Mashkur. Yap, benar banget. Dimana pria asal Aceh yang sempat hijrah ke kota Jakarta. Oke, sebelum masuk ke cerita, di sini kita harus mengenal lebih dalam lagi orangnya. Jadi prianya ini pria yang berasal dari Aceh yang bernama Imam Mashkur. Pria ini berumur 25 tahun. Sedangkan tempat tinggal aslinya itu berada di Aceh di Kabupaten Biren. Imam Mashkur ini dikenal dengan anak yang baik, anak yang rajin. Bahkan dia ini pekerja keras, yang dimana sebelum dia sempat pindah ke Jakarta, dulunya itu dia sempat kerja di Medan. Namun karena terjadinya COVID-19 pada waktu itu, dia akhirnya kembali ke kampungnya, kembalilah ke Biren. Namun setelah kasus COVID-19 itu sudah mulai habis, pada tahun 2022 dia pergi lagi. Dia beranjak pergi hijrah ke Jakarta. Nah, di sana dia kerja bersama saudaranya yang memang orang asli sana, yang bernama Said Sulaiman. Mereka ini ya pastinya menyewa sebuah kos-kosan. Mereka ini juga kerja di toko kosmetik. Ya, itu kerja berdua ya. Jadi Imam dan Said. Nah, kalau kita bahas kronologi kejadiannya nih ya. Ini itu terjadi pada tanggal 12 Agustus. Jadi ceritanya gini nih. Pada tanggal 12 itu, lebih tepatnya petangnya nih, sore harinya, terlihat ada sebuah mobil yang parkir di ujung jalan. Di ujung jalan yang dekat dengan toko, dengan kedai yang ditempati oleh Imam dan Said. Di situ tiba-tiba keluar 3 orang yang tampangnya itu seperti aparat, seperti abdi negara, di mana badannya tegap, pangkas kepala itu cepak, jadi cepak gitu. Terus dia ini pakai seragam gitu. Selain itu juga diperlihatkan bahwasannya orang itu pakai rompi polisi, yang dimana kalau kita udah pakai rompi polisi itu, kita sendiri udah bisa ngeklaim bahwasannya orang itu memang benar anggota. Namun mereka ini nggak pergi berdua, tapi ada 2 orang lagi yang berjaga-jaga di mobil, yang dimana satu berjaga sebagai supir dan satu lagi sebagai pengintai. Dia mengawasi situasi yang sedang berada di situ. Kembali lagi yang 3, mereka ini datang ke kedainya si Imam dan si Said. Sampai situ mereka ini sempat adu bacot ya. Salah satu dari 3 ini sempat adu bacot dengan si Imam. Jadi bla 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 bla, orangnya adu bacot. Tiba-tiba Imam ini dipukul. Jadi Imam tuh dipukul, terus dia diborgol. Nah, setelah diborgol, dia itu diseret, ditarik ke dalam mobil. Nah, di situ belum dijelaskan apa masalahnya ini. Kenapa Imam bisa dipukul oleh polisi dan diseret? Bahkan sempat diborgol juga. Ternyata nih, bukan si Imam aja, tapi si Said ini juga sempat kena. Namun
dia ini berhasil lolos. Namun ungkapan Said di sisi lain, dia ini sebenarnya bukan berhasil lolos, melainkan dia ini kayak ya dilepaskan aja. Karena kata si Said ini, pada saat itu kondisinya itu kurang fit, kurang sehat, jadi kondisinya pada saat itu lemas. Beda dengan Imam masih fit, masih kuat bekerja. Di situ posisinya karena dia udah diloloskan, dia pun pergi, dia lari, ninggalin Imam. Namun si Imam ini diseret ke dalam mobil. Kayak aku bilang tadi, di situ jalanan jadi heboh karena terlihat bahwasanya si Imam ini ditarik secara paksa, diseret gitu. Bahkan orang-orang warga situ mau ikut campur tapi takut. Karena ketika polisi ini jalan, 3 orang ini jalan, yang paling depan tuh ngomong nih, saya polisi. Jadi warga-warga situ takut untuk berurusan dengan polisi. Diungkapkan juga bahwasanya di situ ternyata ada saksi mata yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Namun dia nggak berani bilang sama orang-orang lainnya karena dia takut berurusan dengan polisi. Setelah jauh dari lokasi kejadian, akhirnya dia mengungkapkan bahwasanya Imam tuh nggak ada salah apa-apa. Mereka ini datang ke toko Imam, ke kedai Imam, adu bacot gitu, kayak bilang tadi adu bacot, bla bla bla. Tiba-tiba mukul Imam, siap mukul, Imam tuh diborgol, ditarik, diseret. Ketika Imam masuk ke dalam mobil, nah disitulah awal mula terjadinya penyiksaan baik secara batin maupun secara fisik yang diterima oleh si Imam. Jadi rupa-rupanya si Imam ini diculik ya, dia ini bukan abdi apa-apa tapi diculik. Oke. Di sini Said juga mengungkapkan bahwasannya kejadian ini bukanlah kejadian yang baru terjadi, melainkan kejadian ini udah berulang kedua kalinya, yang dimana 2 minggu sebelum tanggal 12 Agustus mereka juga pernah sempat diculik oleh orang yang sama, oleh oknum yang sama. Jadi ya 3 orang ini aja yang nyuliknya orang tuh. Mereka ini dikatakan bahwasannya Imam dan Said ini menjual obat-obatan terlarang. Itulah alasan yang dicari-cari oleh para oknum ini. Dikatakan bahwasanya Imam ini jual obat-obatan terlarang karena situ kan dia kosmetik tuh, jual obat-obat kecantikan mungkin. Nah, jadi disitulah dicari kesalahan bahwasanya Imam ini menjual obat-obatan terlarang. Jadi situ dia ditangkap juga, dipukuli di situ, badannya itu dipukuli oleh 3 orang ini ya. Dan di situ juga kalau si Imam ini mau lepas sama si Said ini, maka harus ada uang, ada tebusan sebanyak 13 juta. Ya karena nominalnya pun nggak banyak-banyak kali gitu kan. Ya udah dibayar. Sanggup, Imam dan Said ini sanggup untuk membayarnya. Nah, setelah kejadian itu 2 minggu ini datang lagi, yang dimana di sini Said dapat laporan bahwasanya kalau Imam mau dikembalikan maka harus ada uang dengan nilai tebusan 50 juta. Dari mana nih Said dapat informasinya? Ya karena setelah Imam diseret tuh beberapa saat yang lalu, para oknum ini sempat menelepon si Said. Ditelepon si Said dan dia minta uang 50 juta. Nah, karena dia tidak dapatkan solusi dari si Said, maka akhirnya mereka menelpon orang tua dari si Imam. Dari situ ya orang tua Imam pun ditelepon, dan yang ngomong ini Imam ya. Imam ini suruh ngomong. 3 orang ini cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Di situ ketika dalam panggilan, Imam ini terdengar suara kayak sesak napas gitu, suara kecapean. Akibat dipukuli terus menerus oleh 3 orang ini. Di masa itu dia ngomong, "Ya mak," dia ngomong itu langsung ke inti, "Mak, tolong kirim uang 50 juta, aku udah gak tahan lagi. Rasanya aku udah mau mati, udah mau tewas," kata si Imam. Mungkin saking sakitnya kayak gitulah, makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Mama itu ngomong, "Ya, dari mana kita dapatkan uang sebanyak itu, apalagi malam ini?" Nah, Imam tuh ngomong lagi nih, "Ya usahakan aja mak, usahakan aja, aku udah gak kuat lagi aku." Setelah itu ya diusahakan dan telepon pun terputus. Setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba Imam ini telepon adiknya.
nggak jelas nih ya, adiknya atau si Said. Pokoknya yang aku tahu nih adiknya. Di mana situ imam langsung ngomong ke inti, jadi dek, tolong cari uang 50 juta, aku udah nggak tahan lagi nih, tolong, katanya gitu. Mau adek ini jawab juga ya, dari mana kita dapat uang 50 juta, uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini? Emangnya abang ada masalah apa sih? Coba cerita dulu, biar kami tahu gitu. Kata imam, nanti aku jelaskan kalau aku udah sempat balik ke sana, kata si imam. Ya udah di situ si imam ini nyuruh untuk mencari 50 juta. Kemanapun dia telepon, pokoknya dia tetap untuk mencari 50 juta. Karena dia udah nggak tahan disiksa sama 3 orang oknum biadab ini. Waktu pun berlalu yang dimana di sini imam nomornya itu udah nggak aktif lagi. Nomor si imam ini udah nggak aktif lagi. Ketika emaknya ini ngechat si imam, nomor itu udah nggak aktif lagi. Namun setelah beberapa saat dicek gitu, akhirnya nomornya aktif dan langsung ditelepon. Nah, karena mama ini kan orang Aceh banget tuh. Emang orang asli Aceh. Jadi kalau ngomong tuh ya karena panik kebawa bahasa Aceh. Jadi ngomong, tolong jangan sakiti anakku, baik nepoh anak long, jangan pukul anakku, kata mamanya si imam. Namun situ kalau menurut aku ya, mana mungkin orang Indonesia tuh mungkin sih, maksudnya ya kok paham gitu loh. Kalau dia bukan orang Aceh, setidaknya kan harus belajar dulu bahasa Aceh. Ini dia, apa dia belajar atau dia memang orang Aceh? Disinilah diungkapkan bahwasanya salah satu dari oknum dari 3 orang ini ternyata memang orang Aceh. Namun dia tidak berani ngomong bahasa Aceh di dalam panggilan tersebut karena mungkin takut ketahuan. Jadi yang bilang kayak gitu, dan orang ini salah satu dari mereka ini ngomong, ya kirim aja 50 juta kalau ibu masih sayang dengan si imam ini, dengan anaknya ini. Iya, nanti saya usahakan malam ini saya kirim. Tapi dari mana kalian mendapatkan uangnya, nak? Ucap mama si imam kepada si salah satu oknum ini ya. Nah, di situ oknum ini mengancam. Dia berkata tegas bahwasanya jika uangnya tidak dikirim, maka bersiap-siap saja ibu melihat imam dalam kondisi tak bernyawa di sungai. Jadi rencana ini imam ini mau ditenggelamkan. Imam ini mau ditenggelamkan oleh mereka kalau uangnya nggak dikirim. Nah, setelah kejadian itu sampai 2 hari ini nggak ada kabar apa-apa tentang si imam. Nomornya juga mati. Bukan nomor mati, maksudnya gimana ya? Nggak aktif gitu, WA-nya itu nggak aktif, segala macam udah dites dihubungi itu nggak aktif. Sampai tiba-tiba warga yang di sana, warga yang di daerah Pulau Jawa, Jakarta, lebih tepatnya warga-warga yang tinggal di pinggir sungai, aku lupa namanya, sungai apa, melihat ada jasad seseorang yang sedang ngapung di sungai. Nah, ternyata itu adalah Imam Masykur itu sendiri. Di situ dipanggillah Said untuk memastikan bahwasanya itu imam atau bukan. Nah, benar saja itu adalah imam. Nah, di situ terlihat bahwasanya Said ini dalam keadaan gimana ya? Roh yang kita bilang pakai bahasa aja. Sedih itu. Sedih, menangis tak terhenti karena melihat sosok imam yang telah tiada. Dengan cara yang cukup tragis di hadapannya itu membuat dia cukup sedih ya, Le, ya. Dari situ Said pun menghubungi keluarga dari si imam ini. Tanpa pikir panjang, keluarga dari si imam ini sempat sepakat patungan buat ongkos orang tua ini datang ke Jakarta. Akhirnya datang dan ya sedih lah melihat anaknya mati dengan cara tragis ini gitu. Sedih lah, nangis orang tua itu. Nggak kebayang gitu loh, imam yang sifat anaknya itu baik banget, pekerja keras, rajin, kok bisa gitu. Diperlihatkan juga di situ badannya itu akibat dari pukulan terus menerus yang dilakukan oleh oknum ini membuat badan si imam ini koyak. Jadi aduh, kalau kalian yang nonton video ini gimana ya, sedih lah. Aku aja yang nontonnya itu sempat meneteskan air mata karena melihatnya itu ya. Nangis aku ya. Pada akhirnya si imam ini
diantarkan ke Medan menggunakan pesawat. Dia diantarkan ke Medan, dan dari Medan dibawalah pakai ambulan jenazahnya menuju ke Biren, ke kampung halamannya. Namun di situ di dalam ambulan diperlihatkan juga tunangan dari si imam ini. Jadi si imam ini udah punya seorang tunangan. Ya, namun gak sempat kawin, udah tewas. Diperhatikan tunangan si imam ini sedang memeluk jenazah, peti jenazah dari si imam. Sesampainya di sana, tanpa panjang lebar, imam dimatikan ya. Udah, pokoknya malam itu siap isya langsung dikubur, kalau nggak salah ya. Daerah sekitar siap isya itu dia langsung dikubur, langsung dikebumikan. Dan terungkap di sini bahwasannya oknum yang melakukan tindakan ini merupakan putra asal tanah Aceh, yang dimana imam ini dari Biren, dari Aceh, sedangkan salah satu dari 3 orang ini merupakan anak kelahiran dari Aceh juga, lebih tepatnya Aceh Singkil. Memang ya, kalau udah takdir ya memang gitu, nggak peduli suku manapun, sesama suku pun diembat. Memang biadab kali anak satu ini ya. Mungkin cukup sekian aja tentang kisah tragis dari si imam. Sampai jumpa lagi. Bye.